Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari Matius pasal 11, dari Lukas pasal 11, ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 11, ayat 1 sampai 13. Kita baca secara berbalasan. Ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekolah minggu, salam. Ya, senang sekali hari ini, minggu ini adalah minggu sekolah minggu. Bersamaan dengan Hari Anak-anak Nasional. Hari Anak-anak Nasional ya. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama dengan papa dan mama yang selama ini kita terpisah di sana. Tapi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Ya, kita akan merenungkan satu tema. Apa nih, kita baca bersama-sama? 1, 2, ya. Ya, berdoa dengan semangat. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Berdoa dengan senang. Ayo anak sekolah minggu, tadi waktu bangun pagi siapa yang berdoa angkat tangan? 1, 2,
3, 4, 5. Hanya 5 dari 70. Guru-guru sekolah minggu, adik-adik belum berdoa tadi pagi ya? Iya. Siapa yang berdoa tadi waktu mau ke gereja? 1, 2, 3, 4 orang. Ya. Berdoa. Berdoa itu means of grace. Artinya sarana, alat, cara Tuhan memberkati anak-anaknya. Anugerah Tuhan dicurahkan pada saat kita berdoa. Pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita puasa, pada saat kita menerima perjamuan kudus, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan, termasuk konferensi-konferensi. Jadi anak-anakku, Bapak Ibu Saudara-saudara, tatkala kita berdoa, berarti aku menerima anugerah Tuhan. Tatkala aku membaca firman Tuhan, aku menerima anugerah Tuhan. Tatkala aku berpuasa, aku menerima anugerah Tuhan. Tatkala aku menerima sakramen perjamuan kudus, aku menerima anugerah Tuhan. Tatkala aku beribadah, sekolah minggu, persekutuan-persekutuan yang lain, aku menerima anugerah Tuhan. Anugerah apa itu? Anugerah kesembuhan, anugerah kegembiraan, anugerah berkat, anugerah perdamaian, anugerah kesenangan dan kegembiraan. Anugerah Tuhan cukup bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, juga anak-anak sekolah minggu. Amin. Nah, kalau demikian, John Wesley katakan berdoa. Berdoa menurut pimpinan Roh Kudus, berdoa di dalam kesederhanaan tanpa mencari-cari pembenaran dan alasan. Jadilah seperti anak kecil, sandarkanlah dirimu kepada Dia yang mengasihimu. Itu sebabnya jangan kehilangan semangat untuk berdoa. Jangan kehilangan ketekunan untuk berdoa. Jangan kehilangan kesenangan untuk berdoa. Jangan kehilangan kegembiraan untuk berdoa. Dan dari itu, setialah berdoa tiada henti-hentinya. Kalau demikian, ayo, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang pernah melihat dan mendengar Papa berdoa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak sekali. Berarti Papa kalian berdoa ya? Siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah melihat dan mendengar mamanya berdoa? Angkat tangan. Oh, berarti mamanya hebat berdoa untuk anak-anak. Ya, di dalam doa ibuku, namaku disebut. Di dalam doa mamaku, aku dengar namaku disebut. Ayo, siapa di sini yang pernah mendengar papanya berdoa untuk kalian? Angkat tangan. Hebat papanya. Yang mamanya berdoa untuk kalian? Angkat tangan. Hebat. Ebenezer. Bisa. Ebenezer harus berdoa. Papa harus berdoa. Mama harus berdoa. Anak sekolah minggu harus berdoa. Ya. Di sini Yesus dan Yohanes. Siapa yang tahu Yohanes? Yohanes adalah yang mempersiapkan jalan untuk Yesus sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan. Sedangkan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi baik Yohanes maupun Yesus, murid-muridnya suka berdoa.
murid-murid Yohanes berdoa. Hafal doanya. Datang murid-murid Yesus, wow, murid Yohanes hebat berdoa. Kalau demikian Tuhan, ajari saya berdoa. Mengapa murid-murid minta diajari berdoa? Murid-muridnya nggak pernah minta yang lain. Kecuali minta ajari saya berdoa. Karena murid-murid melihat, tatkala Yesus berdoa, sesuatu yang terjadi. Tatkala Yesus berdoa di pagi hari, murid-muridnya dalam pelayanannya melihat sesuatu mujizat terjadi. Oh, kalau demikian saya harus berdoa. Karena tatkala aku berdoa, Tuhan memberikan segala sesuatu yang luar biasa. Nah, itu sebabnya doanya apa? Doanya adalah Bapa kami yang di surga. Ayo, siapa yang hafal anak sekolah minggu kita doakan? 1, 2, ya. Bapa kami yang di surga. Hebat, tepuk tangan tuh anak sekolah minggu. Hafal ya. Jangan anak-anak sekolah minggu hafal, papa dan mamanya nggak hafal ya. Ya, hebat ya. Bapa kami yang di surga. Itu artinya pujian kepada Allah dan pengakuan terhadap Bapa sebagai Raja yang bertata di surga. Jadi doa kita harus ada pujian. Juga ada pengakuan. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Berkuasa, kuat, hebat, perkasa. Itu Tuhan kita. Ya. Nah, kemudian dikuduskanlah namamu. Ya kan? Dikuduskanlah namamu, menguduskan nama Allah. Ya, berarti tidak mengubah Allah menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi justru kita yang tunduk kepada Allah. Allah bebas memerintah apa yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus sejak awal hendak mengatakan bahwa doa bukan untuk mendikte Tuhan atau memaksa Tuhan menurut kehendak kita. Melainkan doa adalah membiarkan Allah tetap menjadi Allah yang dikuduskan. Artinya apa? Artinya Allah bertindak sesuai dengan kehendak kita. Jadi jangan mengubah Allah. Tetapi biarlah Allah yang mengubah kehidupan kita. Amin. Allah mengubah kehidupan kita, ya. Allah yang mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya yang keempat, datanglah kerajaanmu. Berdoa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir dalam dan memerintah menjadi penguasa atas dunia dan atas hidup kita. Allah yang hadir sebagai penguasa juga berarti Allah yang kehendaknya terjadi di dunia ini sebagaimana juga terjadi di sorga. Itu berarti kita mengakui Allah sekaligus mengundang Allah tadi kan. Datanglah dalam pikiran dan hati saya. Jadi bukan kita yang menciptakan Allah, tapi Allah yang menciptakan kita. Karena sekarang banyak orang menciptakan Allah-Allahnya. Sehingga supaya dia merasa nyaman, merasa tentram. Tetapi itu hanya semu. Ya. Jadi Allah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Allah.
Kemudian yang keempat, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi permohonan akan kebutuhan pokok tersebut diminta secukupnya, sewajarnya, tidak berlimpah-limpah berdasarkan keserakahan. Ya, hari ini dimaksud agar kita tetap mengingat orang lain, kemudian berkat Tuhan juga untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau serakah itu, anak-anakku, ada ungkapan, semua isi dunia ini cukup untuk semua manusia yang ada di dalamnya. Tetapi seisi dunia ini tidak cukup untuk orang yang serakah atau tamak atau loba. Jadi Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Ya, jadi kebutuhan pokok secukupnya, sewajarnya, ingat sesama, jangan serakah, hendaklah kamu murah hati, dan hendaklah kamu berbagi. Kalau punya roti 2, kasih 1 temannya ya. Kalau punya 3, kasih 1 temannya ya. Ya, 3 katanya baru dikasih 1 sama temannya. Kalau 2 nggak boleh katanya. Ya, kita harus murah hati, berbagi ya. Nah, itu sebabnya John Wesley katakan, gain all you can, save all you can, give all you can. Cari sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, beri sebanyak-banyaknya. Ya, cari sebanyak-banyaknya, orang Metodis nggak boleh malas. Orang Metodis harus bekerja keras, bekerja yang giat, menjadi contoh di mana dia bekerja. Amin. Orang Metodis tidak boleh boros, tidak boleh besar pasak daripada tiang, sehingga airnya utang sana, utang ke sini. Tapi orang Metodis harus murah hati, harus berbagi. Karena apa? Agar sesama kita juga menikmati hidup. Ya. Itu sebabnya, dan ampunilah kami juga, ya, seperti kami juga sudah mengampuni orang lain. Ya. Jadi di sini, dalam kalimat ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita minta Bapa mengampuni kita. Seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, kita mengatakan bahwa kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayo anak-anak, di sini ya siapa yang punya mungsu? Siapa di sini yang SKT? Apa SKT itu? Tidak tegur sapa, tidak mau dekat, tidak mau berteman. SKT ya? Ya. Jadi diampuni untuk mengampuni. Tuhan sudah mengampuni kita dan kita juga harus mengampuni. Makanya 1000 teman kurang, 1 mungsuh terlalu banyak. Ya, 1000 teman kurang, 1 mungsuh terlalu banyak. Karena 1 mungsuh itu mencuri ketenangan, kedamaian kita. Dia datang. Udah gelisah hati kita. Ya, datang lagi di arisan. Mau makan saksang nggak selera lagi. Ya, kenapa? Datang dia. Kok datang dia? Atau sebelumnya, wah, ada nggak hari ini dia ada gereja? Firman Tuhan ini cocok untuk dia nih. Bukan cocok untuk saya. Sehingga banyak orang tidak mendapat firman Tuhan. Karena firman Tuhan untuk temannya yang dimungsuhi. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau kamu mau memberikan persembahan ke sini, ingat temanmu, saudaramu yang merupakan mungsuhmu, pulang dulu. Berdamai dulu, ampuni dulu. Sebagaimana aku mengampuni kamu, kamu pulang, ampuni saudara-saudaramu. Baru ke sini memberikan persembahan. Ya, jadi diampuni untuk mengampuni. Ya, itu sebabnya
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kalimat ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang masih sering jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu kita meminta agar Tuhan menjauhkan kita dari yang jahat. Kalimat ini lebih menunjukkan kepada meminta kekuatan Allah agar kita mampu melawan dan menjauhi pencobaan. Jadi Tuhan berilah kepadaku kekuatan untuk menentang, untuk melawan dosa dan kejahatan. Setiap hari agar aku menang. Ya. Itu sebabnya yang engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dengan air ini dimaksudkan bahwa untuk memuji dan memuliakan Allah, hanya dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, bagi dialah segala sesuatu ditujukan. Jadi dalam doa kita ada pujian, memuliakan Allah pemilik kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Dan dia adalah sang pemilik kehidupan. Nah, itu sebabnya mengapa kita berdoa? Karena Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat. Ya, sahabat itu memperhatikan temannya. Sahabat itu membantu temannya. Sahabat itu hadir untuk temannya. Tidak pandang situasi. Tadi malam-malam datang pinjam, dikasih. Kenapa? Karena dia adalah sahabat. Ya. Jadi sahabat itu, aku ada untukmu. Ya, aku hadir untukmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, paling tidak kita punya satu sahabat sejati. Carilah, dapatkanlah, milikilah sahabat sejati. Kalau saat ini belum dapat, ya jadikanlah Yesus sebagai sahabat yang sejati. Ya, itu sebabnya kalau sahabat, lakukanlah bagianmu, kerjakanlah bagianmu, maka Allah yang akan menyediakan. Dikatakan, carilah, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi bagian kita meminta, bagian kita mencari, bagian kita mengetok pintu. Sedangkan Allah yang menyediakan yang kita inginkan. Amin. Ya, itulah bagian kita. Itu sebabnya Yesus my best friend. Ya, ayo kita bangkit berdiri anak sekolah minggu. Kita nyanyikan sekali lagi. Kemudian kita komit. Kita bertekad. Kita mengakui Yesus my best friend. Jadikan Yesus paling sahabat yang paling baik. Dan memang Yesus adalah sahabat yang sejati. Sekolah minggu kita nyanyikan lagu ini. Monggo sama guru sekolah minggu. Dan ini merupakan apa ya? Kerinduan kita, tekad kita ya. Oke. Jesus is
Yang kedua, Allah adalah Bapa. Bapa itu berarti yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Bapa memeluk kita, menjaga kita, merawat kita. Siapa di sini yang mengasihi papa atau bapaknya, angkat tangan? Mana? Siapa di sini yang pernah dipeluk oleh papa dan mamanya? Papanya? Ya. Papa sayang sama kita. Papa menjagai kita. Papa melindungi kita. Papa memeluk kita. Ya, itu sebabnya marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi Tuhan akan menolong kita, Bapa akan menolong kita, Bapa akan membantu kita agar kita terus maju. Itu sebabnya Bapa memberikan yang terbaik untuk kita. Siapa di sini yang suka ikan? Boleh makan ikan 1, 2, 3. Boleh, 4 juga boleh. Tapi kalau ikan 3, 4 masih kurang. Enak. Buat kita sehat. Tapi coba kalau ular. Ular satu saja mematuk kita, dengan racunnya kita mati. Ya kan? Tapi Bapa tidak pernah memberi ular. Bapa memberi ikan 1, ikan 2, ikan 3, habis. Kurang, tambah. Oh ya, enak. Nah, coba kalau ular, 1 patuk langsung mati. Di sini ada bisanya ya. 1 ular cukup untuk membinasakan dirimu. Tapi 10 ikan kurang untuk kebutuhan hidupmu. Tapi Allah, Bapa tidak pernah menyediakan ular untukmu, tapi Dia menyediakan ikan untukmu. Amin. Iya. Siapa yang suka telur? Iya. Telur itu enak ya. Kurang 1 mama, kurang 1 papa, tambah 5 lagi. Enak. Badan tambah besar. Tapi 1 kalajengking dengan sengat dan bisanya bisa membuat kamu panas dingin. Tapi Bapa tidak pernah memberi kalajengking. Tapi Bapa memberi telur. Digoreng, digulai, didadar, yes. Direbus, ya. Enak. Itu Bapak memberi telur. Nah, yang terakhir, Tuhan memberikan penolong bagi kita. Yaitu Roh Kudus. Ya, sekarang Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang setia, tapi Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, membantu kita, hadir untuk kita. Ya. Nah, itu sebabnya Dia adalah sahabat kita, Dia adalah Bapa kita, Dia memberikan yang terbaik, Dia adalah murah hati. Amin. Kalau demikian, yuk kita semakin terbuka hati untuk datang dan berdoa kepadanya, memohon berkat-berkat dan anugerahnya. Jadi, jadikanlah doa sebagai gaya hidupmu. Amin. Ayo siapa yang mau jadikan doa gaya hidup, angkat tangan. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau sekolah berdoa, mau ke gereja berdoa, angkat tangan. Mantap, anak sekolah minggu masa depan gereja. Ebenezer? Bisa. Iya, Ebenezer bisa. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari, maka kita akan bertumbuh.
membaca kitab suci.